Kapita Selekta Matematika SMP dengan materi lingkaran, yaitu materi yang ke-12. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi lingkaran. Jadi apa sih lingkaran itu? Jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, itulah. Terus yang kedua yaitu saya akan menjelaskan yang kedua yaitu unsur-unsur pada lingkaran. Nah, yang pertama yaitu titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran itu adalah titik yang berada di tengah lingkaran. Nah, ini tengah lingkaran ya. Ini adalah titik pusat lingkarannya di tengah-tengah, tepat di tengah lingkaran. Yang kedua yaitu ada jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkungan lingkaran. Jari-jari biasa disebut dengan radius atau R. Nah, ini jari-jari. Jadi ada garis lurus yang menghubungkan titik pusat. Contohnya titik pusatnya. Nah, dengan titik pada lengkungan lingkaran. Ini lengkungan lingkaran. Tarik-tarik. Nah, jadi jari-jari. Terus yang ketiga yaitu ada diameter lingkaran. Diameter lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Jadi garis lurus yang menghubungkan dua titik. Nah, ini tuh kan. Ini di titik pada lingkaran. Jadi ini namanya jari-jari. Jadi kalau satu garis full itu baru namanya diameter. Nah, itu. Terus ada yang keempat itu namanya busur lingkaran. Busur lingkaran yaitu adalah garis lengkung pada lengkungan lingkaran yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Jadi garis lengkung yang lengkungnya ini ya guys ya. Ini garis lengkung namanya busur lingkaran. Terus yang kelima yaitu yang kelima ya guys ya, ada tali busur lingkaran. Nah, jadi tali busur lingkaran itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Jadi dua garis lurus yang menghubungkan dua titik. Garis lurus yang menghubung dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, yang keenam yaitu ada tembereng. Tembereng adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini kan ada namanya tuh. Ini tadi yang sisi lengkung tadi itu busur lingkaran. Terus busur lingkaran ini kan ada yang ini enggak sih? Ada titik A sama B, jari-jari titik A dan B. Nah, luas tembereng itu luas yang kita di sini. Ini namanya tembereng. Nah, ini namanya tembereng. Jadi dinamakan tembereng. Terus yang itu adalah daerah bidang datar yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Nah, ini dinamakan namanya juring ya teman-teman. Nah, yang ke-8 yaitu ada apotema. Apotema yaitu garis tegak lurus yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke tali busur. Nah, ini namanya titik pusat lingkaran kan di tengah-tengah kan. Nah, terus ditarik ke tali busur. Tali busur itu yang ini. Tarik set. Nah, ini namanya apotema. Garis lurus garis tegak lurus yang ditarik dan dari titik pusat pada lingkaran ke tali busur. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu hubungan sudut pusat dengan sudut keliling ya teman-teman. Sudut pusat yang pertama yaitu ada sudut pusat. Jadi sudut pusat yaitu adalah sudut yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran dan kaki-kakinya merupakan jari-jari lingkaran sudut AOB. Jadi sudut pusat itu kan sudut yang berada di tengah lingkaran sudut. Nah, ini sudut A. Lupa lagi. Sudut A, sudut B, ini AOB. Ini namanya sudut pusat. Sudut pusat berada di tengah lingkaran. Terus yang kedua yaitu ada sudut keliling. Jadi yaitu sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya
terletak pada keliling lingkaran dan kaki-kakinya merupakan tali busur lingkaran sudut ACB. Nah, jadi ini namanya sudut keliling. Ini sudut keliling itu namanya sudut A, sudut A, C, B. Set, set. Jadi untuk lukis ini sudut keliling, yaitu sudut yang keliling lingkaran. Sudut pusat ini adalah ada rumus yang berlaku pada hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Rumus ini berlaku jika di antara kaki-kaki dari sudut pusat dan sudut keliling terletak pada busur yang sama. Rumusnya yaitu sudut pusat dengan 2 kali sudut keliling dan rumus untuk sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada perpotongan tali busur pada lingkaran. Perpotongan tali busur pada lingkaran ini ada 2 materi. Yang pertama ada saling perpotongan di dalam lingkaran dan yang di luar lingkaran. Ini adalah garis-garisnya ya. Ini garis-garisnya. Jadi kita mencari rumus dengan sudut PTS sama dengan setengah kali sudut POS. Ini kan sudut PTS ya sih. Sudut PTS. Nah, kita ambil tuh sudut yang sama tapi berada yang di sudut pusat lingkaran. Jadi sudut POS kan O adalah sudut yang terletak pada tengah lingkaran. Jadi sudut POS ditambah sudut QOR karena sama-sama berada di tengah lingkaran, sudut QOR. Terus yang kedua yaitu saling berpotongan di luar lingkaran. Ada namanya sudut KPN. Ini sudut KPN. Sudut KPN ini kan berada di luar lingkaran. Jadi kita cari rumusnya dengan rumus setengah dikali sudut setengah dengan sudut yang sama tapi berada yang di dalam lingkaran. Berarti MOL. Sudut MOL dikurang sudut KON. Nah, berada dalam lingkaran karena berada di tengah lingkaran. Itu yang kita masukkan rumusnya, yang berada di tepat di pusat lingkaran. KON. Sampai sini bisa dipahami. Materi selanjutnya yaitu ada panjang busur dan luas juring. Jadi panjang busur itu ada 2 rumus. Yang pertama ada rumus yang 2 buah panjang busur dan yang kedua yaitu dengan 1 buah panjang busur. Jadi kita masuk rumus yang pertama yaitu 2 buah panjang busur. Dengan 2 buah panjang busur itu kita masukkan rumus besar sudut AOB AOB itu dibanding sama sudut COD. Nah, Sofi. Terus sama dengan panjang busur AB itu kalau kita mencari panjang busur kita cari panjang busur AB berbanding pasang panjang busur CD. Terus yang kedua yang sama dengan lagi luas juring AOB, luas juring AOB dengan luas juring COD. Terus kita masuk ke panjang busur dan luas juring dengan 1 buah panjang busur. Ini rumusnya. Panjang busur AB sama dengan A derajat sama dengan 360 derajat dikali keliling lingkaran. Yang kedua ada kita mencari luas juring AOB yaitu A derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Oke, kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama yaitu TPS UTBK tahun 2019. Yang pertama yaitu di dalam lingkaran besar, terdapat 2 lingkaran kecil.
dapat 2 lingkaran kecil. Itu lingkaran 2. Nah, lingkaran kecil ini saling bersinggungan di pusat lingkaran. Berarti lingkaran kecil ini berpusatkan di lingkaran ini. Nah, terus seperti pada gambar, kedua lingkaran kecil menyinggung pada lingkaran besar. Tuh. Jika jari-jari lingkaran kecil itu 2, jika jari-jari lingkaran kecil itu 2, berarti ini 2. Nah, maka luas daerah yang diarsir adalah luas arsir sama dengan kita masukkan rumus, yaitu luas besar dikurang luas lingkaran besar dikurang 2 luas lingkaran kecil, karena kita mempunyai 2 lingkaran kecil. Masukkan rumus luas lingkaran. PR kuadrat dikurang 2PR kuadrat. R kuadrat untuk lingkaran besar yaitu 4. Kenapa 4? Di sini kan ada 2 jadinya 4. Jadi PR kuadrat Pi 4 kuadrat dikurang 2 dikali Pi kali 2 kuadrat. 4 kuadrat itu sama dengan 16 Pi dikurang 2 kuadrat 4 dikali 2 8, berarti 8 Pi. 16 kurang 8 sama dengan 8. Dapat hasilnya 8 Pi. Oke, kita masuki contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal lingkaran. Yang kedua itu berdasarkan gambar di samping, tentukan luas daerah yang diarsir jika diketahui jadi lingkaran kecil ini adalah 3 cm dan jari lingkaran terluar adalah 9 cm. Jadi ini ada satu lingkaran besar, ada 7 lingkaran kecil yang saling bersinggungan. Jadi ada 7 lingkaran kecil. Terus kita cari lingkaran kecil dulu. Lingkaran kecil itu adalah 3 cm. Kita cari di sini. Nah, ada 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Terus ditulis 3 dan 3. Jadi hasilnya adalah 9. Jadi diketahui bahwa semua lingkaran saling bersinggungan di luas daerah yang diarsir. Kita masuk rumusnya. Luas arsir sama dengan 1/6 luas lingkaran besar dikurang 7 lingkaran kecil. Kita masuki 1/6 IR kuadrat B itu besar dikurang 7 IR kuadrat K itu kecil. Masukkan 1/6 Pi R kuadrat kecil tadi nilainya adalah 9. Pi 9 kuadrat dikurang 7 Pi 3 kuadrat. Masukkan nilainya, luas arsir 1/6 Pi 9 kali 9 nilainya 81 Pi. Terus 7 dikali Pi. Nah, ini ada 7 Pi 3 kuadrat. Itu 7 Pi 3 kuadrat itu nilainya adalah 9. 3 kali 3 9. Masukkan 9 dikali 7 berapa? 63. Masukkan 1/6 81 Pi dikurang 63 Pi. 1/6 81 dikurang 63 berapa teman-teman? Yaitu 18 Pi. 1/6 dikali 18 kita pakai sistem coret saja. Set 3 kali 1 3 Pi. Dan didapatkan hasilnya 3 Pi. Selesai. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah saya mohon maaf. Jika ada lebih itu mungkin datangnya dari Tuhan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.